lagi rada-rada nih. Kita santai aja di kelas. Saya tidak mencoba untuk mengintimidasi teman-teman dengan sesuatu yang berat. Kita ringan-ringan saja karena saya berharap di kelas ini pun juga tidak hanya sekedar bagaimana kita bisa menghasilkan karya berupa cerita pendek, tetapi tentu saja teman-teman di sini pengen sekreatif mungkin, karena mungkin punya banyak gagasan, ide dan rencana-rencana untuk menulis yang kemudian kayaknya bisa nih jadi cerpen, kayaknya ini bisa deh jadi apa gitu. Nah itu nanti akan kita bahas bersama di kelas ini. Saya punya materinya, mungkin Mbak Erna bisa mulai share, minta tolong. Atau mau gimana, saya di sini soalnya enggak, dari Mbak Erna saja kah? Nah, kalau di situ tadi sudah saya siapkan, Mbak. Di sini ya. Share screen. Oh, oke. Oke. Sorry. Nah, ini sudah terlihat dengan background pink, menulis cerpen. Wait. Yes, good. Ini oke. Pertanyaan kita ini pertanyaan mendasar sih ya, apa itu cerpen? Saya mencoba untuk menggambarkan ke teman-teman, jangan sampai masih ada yang rancu. Kadang apakah ini cerpen atau ini novelet atau ini novel atau apa begitu. Nah, sebetulnya definisi dari cerpen itu adalah cerita pendek, tentu saja akronim dari cerita pendek dengan alur cerita yang singkat namun padat dan tidak kompleks. Artinya bahwa dalam setiap cerpen tidak ada seluk-beluk yang demikian muluk terhadap penokohan maupun alur cerita. Dia smooth aja dengan kesederhanaan, dengan apa ya, kerumitannya tidak terlalu jelimet gitu. Ada satu persoalan yang dibahas dengan tokoh yang terbatas, tetapi juga kemudian pesannya sampai. Yang secara garis besar tentu saja cerpen biasanya dituliskan dalam. Nah, kalau bicara soal komposisi berapa banyak cerpen, ada banyak ini ya, ada banyak yang memiliki aturan mainnya gitu terhadap seperti kira-kira berapa banyak sih sebuah tulisan itu bisa diklasifikasikan menjadi cerpen. Kalau umumnya sih 4 sampai 15 halaman ya. Umumnya itu biasanya bermain di atas 500 kata sampai 10.000 kata. Tapi nanti itu bisa juga saya jabarkan di slide selanjutnya. Dimana tadi sudah saya sampaikan bahwa cerpen memuat kisah dengan efek tunggal yang disampaikan hanya dalam satu atau beberapa episode atau adegan yang signifikan. Ciri-cirinya apa aja? Ciri-cirinya adalah fokus pada satu konflik atau masalah, kemudian fokus pada alur yang ringkas padat, dan selanjutnya ciri-cirinya adalah fokus pada satu atau lebih karakter dan penokohan yang menjadi sentra kisah. Kurang lebih seperti itu ya definisi yang menjawab pertanyaan apa sih itu cerpen. Nah, ini tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi ada sejarah singkat sih terkait cerpen ya. Jadi konon kabarnya dari beberapa sumber yang saya baca adalah cerita pendek itu berasal dari anekdot atau sebuah situasi yang digambarkan singkat dan dengan padat dan dengan cepat tiba pada tujuannya yang berparalel pada tradisi penceritaan lisan. Dengan munculnya novel dan yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur. Jadi sebenarnya cerita kita sebagai masyarakat Indonesia ya, itu tidak asing terhadap cerpen karena kita tumbuh dan besar dengan tradisi lisan. Orang tua kita atau leluhur kita pun sudah banyak mewariskan tradisi bercerita gitu, yang singkat, pengantar tidur apa segala macam. Hanya saja di situ itu kan kategorinya lisan ya, tidak dituliskan. Nah, dalam sejarah kalau sastra dunia itu Mesir kuno disebut-sebut sebagai asal muasal tradisi penulisan cerpen, tepatnya pada 3200-an sebelum Masehi, di mana cerpen tertua ditemukan dalam selembar daun lontar yang diperkirakan ditulis sekitar 3000 tahun sebelum Masehi.
Selain itu ditemukan pula flash-flash di nisan-nisan kuburan tua di Mesir. Bahkan konon banyak karya cerpen dari Mesir yang kemudian disadur menjadi naskah drama. Salah satu yang seperti terjadi pada kisah Pyramus dan Thisbe oleh sastrawan Shakespeare. Shakespeare itu yang menulis Romeo and Juliet. Nah, kalau di sejarah cerpen di Indonesia sendiri agak unik nih. Ya, jadi dalam catatan sejarah kesusastraan Indonesia sebetulnya cerpen merupakan salah satu yang termuda. Dia paling bungsu di antara klasifikasi prosa yang ada di Indonesia. Jadi kalau yang tertua kan adalah novel atau karya sastra lainnya seperti puisi atau pantun misalnya. Nah, dalam sejarahnya di Indonesia cerpen masuk dalam kategori yang paling terakhir masuk gitu. Atau populer. Sebenarnya kalau bicara soal apakah kita tidak punya sejarah tentang cerpen, punya. Buktinya yang tadi aku sebutin di awal bahwasanya kita terbiasa dengan cerita-cerita dari nenek moyang yang singkat gitu untuk kemudian mewariskan petuahnya. Tapi sayangnya memang itu tidak tercatat, tidak tertulis, bahkan mungkin dokumentasi dalam bentuk artefaknya juga kurang apa ya? Belum ditemukan barangkali ya, tetapi kurang lebih kita memang punya ingatan panjang terkait orang tua atau leluhur kita yang mewariskan banyak cerita. Namun secara sejarahnya sendiri yang tercatat di Indonesia yaitu tadi bahwa dia merupakan salah satu jenis prosa yang terbilang masih muda gitu kalau di Indonesia. Jadi dulu pada zaman tahun awal-awal cerpen dikenal di Indonesia ada seseorang bernama Kasim yang bersama dengan Suman HS yang itu pada tahun sekitar awal-awal tahun 1910 itu memperkenalkan bentuk tulisan berupa cerita-cerita pendek yang lucu. Sejak saat itu Indonesia pun mulai mengenal cerpen. Nah, selanjutnya perjalanan dari cerpen sendiri berlanjut pada zaman Jepang, di mana pada masa pendudukan Jepang itu banyak melakukan sayembara cerpen. Soalnya karena memang Jepang punya tradisi tulis yang baik, sehingga kemudian di masa pendudukan Jepang hal tersebut pun juga dilakukan melalui bagaimana sih orang Indonesia bisa ikut lomba sayembara. Salah satunya adalah cerpen. Nah, di masa pendudukan Jepang tersebut adalah nama-nama seperti Rosihan Anwar, kemudian Muhammad Dimyati, itu adalah tokoh-tokoh para ketua cerpen lah pada masa pendudukan Jepang. Selanjutnya di masa Orde Baru kita kemudian maju melangkah kepada masa-masa Orde Baru. Kita mengenal banyak sekali perubahan dari perubahan dari manifestasi orang untuk bercerita. Salah satu nama yang bisa saya kemukakan di sini adalah Putu Wijaya. Di masa Orde Baru beliau banyak menghasilkan cerpen-cerpen yang progresif begitu kan, buah-buah pikirnya yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk cerpen yang semuanya berangkat dari realita dan kegelisahan beliau. Nah, di masa Orde Baru ini pula juga banyak mengubah sejarah dari perjalanan cerpen itu sendiri, di mana sebelum-sebelumnya dikuasai oleh para sastrawan Melayu. Nah, di masa Orde Baru banyaklah juga nama-nama yang bermunculan. Nah, dalam dasawarsa terakhir ini, cerpen seperti menemukan panggungnya gitu. Kita banyak sekali mendengar cerpenis pun lahir. Nama-nama seperti Seno Gumira Aji Dharma itu adalah para tonggak-tonggak eksponen cerpen di Indonesia, itu salah satunya. Nah, dalam beberapa tahun belakangan ini cerpen di Indonesia semakin mengukuhkan jati dirinya. Ia tak hanya muncul sebagai gelombang yang secara kuantitatif melampaui penerbitan novel dan drama, tapi juga seperti menempatkan dalam mainstreamnya sendiri. Hal tersebut semakin melengkapi penampang sejarah cerpen Indonesia untuk masa yang akan datang. Jadi masa depan cerpen katanya cerah nih menurut ramalan. Karena ya itu tadi ada satu ungkapan yang menyatakan bahwa Indonesia, negara kita ini memiliki luar biasa narasi gitu kan. Banyak sekali wacana yang bisa kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Tetapi kita kekurangan narator.
kita sangat kekurangan narator. Itulah kemudian kenapa banyak sekali sejarah maupun cerita-cerita yang tidak terdokumentasi dengan baik karena kita kekurangan narator tadi. Nah, saya berharap bahwasanya di kelas ini nantinya lahirlah narator-narator yang bisa menceritakan apapun, menceritakan identitas Indonesia secara otentik, secara orisinal, yang kemudian bisa menjadi salah satu bacaan atau rujukan kita di kemudian hari gitu. Karena itu tadi betapa kita sangat kaya akan khasanah narasi Indonesia, baik sejarah, kebudayaan, ada banyak sekali lah peradaban Indonesia gitu kan, di masa lampau, kedikdayaan dan lain sebagainya, itu bisa kemudian kita catatkan kembali. Kurang lebih seperti itu ya sejarahnya. Selanjutnya adalah kita sudah masuk pada klasifikasi cerpen. Nah, cerpen itu kan yang tadi aku bilang di awal teman-teman, bahwasanya itu terbagi berdasarkan komposisi. Kita bicara soal komposisi dulu nih. Ada yang namanya cerpen mini. Mungkin teman-teman ada yang tidak asing ya dengan istilah cerpen mini, di mana cerpen mini juga disebut sebagai cermin. Biasanya orang sebutnya cermin atau fiksi mini atau apapun lah. Yang isi tulisannya biasanya langsung mengarah kepada tujuan, tidak bertele-tele dan tidak menggunakan penjelasan yang mendalam. Jumlah katanya pun secara komposisi hanya berkisar 750 sampai 1000 kata, kurang lebih 1 atau 1,5 halaman ya. Nah, kemudian cerpen ideal. Cerpen ideal ini sendiri pun teman-teman ini ada sangat erat kaitannya dengan komposisi yang dibentuk oleh media maupun cetak gitu kan. Jadi harus ada komposisi layout yang dipenuhi di situ. Makanya ada yang kemudian melahirkan aturan main dalam cerpen itu harus sekian gitu, kemudian kita terbiasa dengan itu komposisi tersebut. Kita harus misalnya di bawah 10.000 kata begitu, karena kalau di atas itu maka akan menjadi cerpen panjang. Cerpen panjang ini kalau di Eropa disebutnya sih novelet, jadi dia di atas 10.000 kata atau di atas biasanya 15 halaman itu udah jadi cerpen yang panjang ya. Jatuhnya nanti jadi cerbung gitu. Kalau di media cetak itu jatuhnya nanti jadi cerbung. Itu secara komposisi. Selanjutnya klasifikasi cerpen berdasarkan teknik menulisnya. Nah, ini lagi. Ada yang disebut sebagai cerpen sempurna atau well made short story. Ada kemudian cerpen tak utuh. Nah, klasifikasi ini saya breakdown dulu. Cerpen sempurna artinya cerpen ini ditulis berdasarkan satu tema ya, dengan alur yang jelas, dan di akhir cerita dan akhir ceritanya yang mudah dicerna pembaca. Cerpen ini merupakan cerpen konvensional yang biasanya ditulis sesuai realita yang ada. Jadi ini cerpen yang smooth, yang kita langsung tahu nih maksudnya apa nih, pesannya apa, alurnya jelas gitu kan. Alurnya jelas, dan lagi pula tokoh-tokohnya pun juga sangat mudah dicerna begitu. Nah, yang selanjutnya ini yang eksperimental, yang kadang juga saya pun juga masih sedang mempelajari penulisan cerpen yang ini, yaitu cerpen yang tak utuh. Cerpen ini mempunyai alur yang bercabang, yang biasanya mengacu lebih dari satu tema agar pembaca tidak mudah menebak akhir cerita, sehingga kadang pembaca akan dibuat membacanya berkali-kali untuk paham. Bahkan ada cerita yang dibuat mengambang. Cerpen ini merupakan cerpen kontemporer hasil gagasan orisinal penulisnya. Jadi kita kerap ya membaca cerita pendek yang kita greget sendiri, bahkan menafsirkan sendiri kira-kira setelah kata terakhir terbaca itu kita pun membangun skemata gitu, bahwasanya let's say cerita ada dua orang yang berpisah, kemudian kenapa mereka tidak dipertemukan oleh si penulisnya begitu, kita kok jadi greget gitu. Tapi kita paham maksudnya di situ adalah maksud dari si penulisnya bukan berarti dia
memberikan tugas itu kepada kita selaku pembaca untuk berpikir, bukan ke sana juga, lebih kepada bahwa memang cerita itu selesainya sampai di situ. Barangkali mereka tidak bertemu, tapi mereka berada di tempat yang sama. Selaku pembaca kita melihat mereka sedang di tempat yang sama, tapi kenapa sih penulis tega banget tidak membuat mereka bertemu gitu? Mereka mungkin salah jalan apa bahasanya ya, kayak papasan dan lain sebagainya. Ada hal atau cerita-cerita yang memang rumit. Ya, oke, sorry itu tadi iklan. Dengan bahasa ini ya, bahasa Mars mungkin. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada cerpen yang memang secara teknik menulis memang diperuntukkan untuk yang pertama memudahkan pembaca, yang kemudian yang kedua adalah itu memang butuh challenging sendiri. Kita akan tertantang untuk ini cerita tentang apa sih? Gitu kan, kayak oh my god, ini aku nggak tahu nih kenapa kok, pokoknya dia rumit dan tetapi kita pada akhirnya paham gitu loh, paham dengan isinya. Itu ada memang jenis-jenis cerpen melalui teknik-teknik yang seperti itu. Oke. Selanjutnya, unsur yang membangun cerpen. Teman-teman pasti sudah banyak mempelajari tentang yang namanya unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik. Itu kalau dulu zaman kita sekolah itu udah jadi ibaratnya udah kerangka atau tulang punggungnya sebuah prosa. Itu kan ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik dulu deh, yaitu pertama adalah tema. Apa itu tema? Tentu saja tema adalah gagasan pokok atau ide yang memberangkatkan cerita kita dari hulu ke hilir. Kira-kira tema saya hari ini adalah tentang lingkungan misalnya. Aku menulis tentang lingkungan, atau tema saya adalah tentang keluarga, atau tema-tema lainnya. Saya mau bercerita tentang cuaca. Saya mau bercerita tentang saya yang sangat penyendiri misalnya. Saya adalah sosok introvert yang sebetulnya ada satu rahasia misalnya gitu kan. Jadi kita membicara tentang isu-isu psikologi gitu. Itu adalah tema. Nah, selain tema apalagi, yaitu latar. Latar itu terbagi lagi ya teman-teman. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada yang latarnya suasana dan macam-macam. Jadi nanti pada saat kita diskusi boleh dipertanyakan hal teknis terkait tentang, bakal ada yang belum jelas tentang tadi. Saya mau menulis cerita tapi apakah ini juga bisa disebut latar A, B, C, D. Nah itu nanti pada saat kita diskusi ya. Selanjutnya adalah tokoh. Nah ini yang unik dari sebuah cerita. Tentu saja tokoh itu adalah nyawanya ya, nyawa kita yang mengantarkan cerita kita gitu. Dia adalah agen kita dari isi kepala kita selaku penulis untuk menyampaikan pesan atau untuk menggambarkan cerita kita secara utuh itu adalah melalui tokoh dan penokohan. Tentu saja tokoh juga ini terbagi lagi ya teman-teman. Tokoh berdasarkan watak. Kita mengenal ada 3 kan. Kalau berdasarkan watak ada yang namanya antagonis, Mas Aris. Mbak Maria senyum-senyum, mungkin penontonnya ada Erna juga senyum. Sorry ya, saya ngasih contohnya memang yang populer karena itu lagi ramai banget. Biar gampang masuk ke otaknya. Selanjutnya ada yang protagonis. Kalau protagonis saya tidak tahu apakah Lydia Danira itu siapa Mas. Ya, dia tentu saja bukan protagonis karena kita perlu bersepakat di sini bahwasanya dia termasuk, mungkin barangkali ada yang menyebut dia adalah justru antagonis begitu. Protagonis adalah tokoh yang baik hati yang biasanya menjadi tokoh utama tapi belum tentu juga. Kemudian ada yang namanya tritagonis atau dia memiliki karakter yang kedua-duanya ada di dirinya. Lagi-lagi saya kasih contoh adalah Mas Aris, karena Mas Aris di situ tidak sepenuhnya buruk juga, dia sangat paham. Bahkan ada cerita yang dibuat mengambang. Cerpen ini merupakan cerpen kontemporer hasil gagasan orisinal penulisnya. Jadi kita kerap ya membaca cerita pendek yang
kita greget sendiri, bahkan menafsirkan sendiri kira-kira setelah kata terakhir terbaca itu kita pun membangun skemata gitu bahwasanya let's say cerita apa ada dua orang yang berpisah, kemudian kenapa mereka tidak dipertemukan oleh si penulisnya begitu, kita kok jadi greget gitu. Tapi kita paham maksudnya di situ adalah maksud dari si penulisnya bukan berarti dia memberikan tugas itu kepada kita selaku pembaca untuk berpikir, bukan ke sana juga, lebih kepada bahwa memang cerita itu selesainya sampai di situ. Barangkali mereka tidak bertemu tapi mereka berada di tempat yang sama. Selaku pembaca kita melihat mereka sedang di tempat yang sama, tapi kenapa sih penulis tega banget tidak membuat mereka bertemu gitu. Mereka mungkin salah jalan apa bahasanya ya, kayak papasan dan lain sebagainya. Ada hal atau cerita-cerita yang memang rumit. Ya, oke, sorry itu tadi iklan. Dengan bahasa ini ya, bahasa Mars mungkin. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ada cerpen yang memang secara teknik menulis memang diperuntukkan untuk yang pertama memudahkan pembaca, yang kemudian yang kedua adalah itu memang butuh challenging sendiri. Kita akan tertantang untuk ini cerita tentang apa sih gitu kan, kayak oh my god ini aku nggak tahu nih kok pokoknya dia rumit dan tetapi kita pada akhirnya paham gitu loh, paham dengan isinya. Itu ada memang jenis-jenis cerpen melalui teknik-teknik yang seperti itu. Oke. Selanjutnya unsur yang membangun cerpen. Teman-teman pasti sudah banyak mempelajari tentang yang namanya unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik. Itu kalau dulu zaman kita sekolah itu udah jadi ibaratnya udah kerangka atau tulang punggungnya sebuah prosa. Itu kan ada unsur ekstrinsik dan intrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik dulu deh, yaitu pertama adalah tema. Apa itu tema? Tentu saja tema adalah gagasan pokok atau ide yang memberangkatkan cerita kita dari hulu ke hilir. Kira-kira tema saya hari ini adalah tentang lingkungan misalnya. Aku menulis tentang lingkungan, atau tema saya adalah tentang keluarga, atau tema-tema lainnya. Saya mau bercerita tentang cuaca. Saya mau bercerita tentang saya yang sangat penyendiri misalnya. Saya adalah sosok introvert yang sebetulnya ada satu rahasia misalnya gitu kan. Jadi kita membicara tentang isu-isu psikologi gitu. Itu adalah tema. Nah, selain tema apalagi, yaitu latar. Latar itu terbagi lagi ya teman-teman. Ada latar waktu, ada latar tempat, ada yang latarnya suasana dan macam-macam. Jadi nanti pada saat kita diskusi boleh dipertanyakan hal teknis terkait tentang, bakal ada yang belum jelas tentang tadi sih, saya mau menulis cerita tapi apakah ini juga bisa disebut latar A, B, C, D. Nah itu nanti pada saat kita diskusi ya. Selanjutnya adalah tokoh. Nah ini yang unik dari sebuah cerita. Tentu saja tokoh itu adalah nyawanya ya, nyawa kita yang mengantarkan cerita kita gitu. Dia adalah agen kita dari isi kepala kita selaku penulis untuk menyampaikan pesan atau untuk menggambarkan cerita kita secara utuh itu adalah melalui tokoh dan penokohan. Tentu saja tokoh juga ini terbagi lagi ya teman-teman. Tokoh berdasarkan watak. Kita mengenal ada 3 kan. Kalau berdasarkan watak ada yang namanya antagonis, Mas Aris. Mbak Maria senyum-senyum, mungkin penontonnya ada, Erna juga senyum. Sorry ya, saya ngasih contohnya emang yang populer karena itu lagi rame banget. Biar gampang masuk ke otaknya. Selanjutnya ada yang protagonis. Kalau protagonis saya tidak tahu apakah Lydia Danira itu. Ya, dia tentu saja bukan protagonis karena kita perlu bersepakat di sini bahwasanya dia termasuk, mungkin barangkali ada yang menyebut dia adalah justru antagonis begitu. Protagonis adalah tokoh yang baik hati, yang biasanya menjadi tokoh utama tapi belum tentu juga.
Kemudian ada yang namanya tritagonis atau dia memiliki karakter yang kedua-duanya ada di dirinya. Lagi-lagi saya kasih contoh adalah Mas Aris, karena Mas Aris di situ tidak sepenuhnya buruk juga, dia hanya manipulatif. Kejahatannya adalah karena dia manipulatif. Itu gambarannya ya tentang bagaimana sih watak tokoh gitu. Jadi sih sebenarnya gini ya teman-teman, pembagian tokoh dalam cerita itu, kita yang menulis kita adalah juragannya ibaratnya. Saya mau menulis nih Desi, ada seorang tokoh yang dia abu-abu, itu kira-kira gimana? Nggak apa-apa gitu loh, nggak apa-apa, nggak harus mesti hitam atau putih, yang satu jahat, yang satunya baik, yang satunya malaikat, yang satunya iblis, nggak mesti seperti itu. Kita bisa aja yang tadi tritagonis, di mana itu ada perpaduan antara dia baik hati tetapi di sisi lain juga punya sisi dark, dia punya sisi gelap. Itu berdasarkan watak. Nah kalau penokohan sendiri itu yaitu cara pandang pengarang atau penulis untuk memberikan gambaran setiap karakter tokoh, baik secara langsung melalui narasi ataupun secara tidak langsung. Secara tidak langsung gimana? Yaitu melalui dialog misalnya. Kadang ada ketika kita membaca sebuah cerita pendek, kita tidak tahu karena ini tidak digambarkan oleh si penulis bahwasanya katakanlah tokoh Maria ini gimana gitu. Apakah dia baik, atau kita tidak bisa membaca karakternya seperti apa, tetapi nanti dia akan terbaca melalui dialog. Entah dialog dari tokoh lainnya yang mendeskripsikan si tokoh Maria, atau dia sendiri yang melontarkan dialognya yang kemudian bisa teridentifikasi sebagai karakter yang A, B, C, D tadi. Oke. Kemudian alur cerita. Alur cerita adalah rodanya ya teman-teman. Kalau kita mau memberangkatkan sebuah kendaraan, kita perlu roda. Nah, roda ini mau gimana nih? Apakah dia maju atau dia mundur? Kita flashback gitu kan? Atau maju mundur. Jadi itu ada tekniknya nanti kalau teman-teman kita udah masuk pada sesi diskusi, nanti kita sambil sharing aja seperti apa teknik tentang alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian sudut pandang. Nah ini penting sekali teman-teman. Ketika kita sudah mendapatkan tema, kita sudah punya tokoh, kita sudah punya bayangan latarnya di mana, alurnya seperti apa, tiba-tiba kita bingung mau menempatkan sudut pandang penulis sebagai apa nih tokohnya? Apakah aku sebagai si objek penderita, ataukah dia yang memberangkatkan cerita, dia itu adalah sudut pandang orang ketiga, atau campuran dari itu semua. Itu bisa saja. Misalnya misalnya Mbak Mary nih, Mbak Mary mau nulis, aku mau menulis tentang kisahku sendiri gitu. Kira-kira bagusnya nulisnya apakah tokohnya adalah aku, atau dia bisa menjadi Mary garis miring dia, atau apa gitu. Itu kita tentukan dari awal. Pada saat sebelum kita menulis, kita tentukan, enggak, saya mau jadi aku, biar di situ saya benar-benar bercerita, biar di situ tokoh saya itu adalah corong saya begitu, corong dari perasaan saya. Karena kalau dia menjadi sudut pandangnya, point of view-nya adalah pihak ketiga, maka kita menjadi orang yang serba tahu kan. Jadi cerita kita jadi orang yang sangat tahu bahwasanya tokoh merah akan seperti ini, tokoh hijau akan seperti ini. Tapi kalau kita menjadi tokoh aku, nah ini ada lagi, kalau kita menjadi tokoh aku, tentu saja suara kita yang mendeskripsikan tokoh-tokoh lainnya. Sampai sini sudah kebayang ya teman-teman? Kalau sudah kebayang tolong mengangguk. Oke. Itu sudut pandang. Kemudian gaya bahasa, penting juga teman-teman harus memiliki ini. Jadi kita harus punya sense of kita, jadi tidak ketika cerita kita biasa aja, tetapi dengan gaya bahasa, tapi jangan yang berbunga-bunga ya, ntar berbusa-busa juga jatuhnya kalau kita terlalu terjerembab kepada kepentingan untuk menggaya-gayakan bahasa pun juga itu tidak baik, karena nanti jadinya too much. Nah, gaya bahasa ini terkait sama cita rasa kita mempresent cerita. Ada di mana-mana cerita itu
pada prinsipnya kita beririsan dengan cerita kesedihan, kita punya kesedihan gitu kan, cerita kesuksesan kita pun pasti punya lah sisi-sisi ketika kita merayakan kesuksesan, atau cerita apapun yang seunik apapun itu tentu saja tidak ada kemiripan dengan cerita lainnya. Apa yang membedakan terkadang ketika kita membaca, yaitu gaya bahasa si penulisnya. Ini ada teknik tersendiri ya teman-teman. Ada yang gaya bahasanya memang itu macam-macam kan. Kalau gaya bahasa ada yang memang mendayu-dayu, ada yang memang sederhana saja, ada yang kocak kan, ada juga ya. Kita entah kenapa kita membaca tulisan tertentu kok dia selalu yang mentenagai dia dalam menyusun kata-katanya itu selalu lucu gitu. Ada gaya-gaya seperti itu. Macam-macam lah gaya-gaya bahasa untuk menjadi wahana kita menyampaikan gagasan bercerita kita. Nah, yang terakhir adalah pesan. Tentu saja setiap penulis memberangkatkan ceritanya itu dengan sebuah pesan gitu. Entah pesan itu seremeh apapun, tetapi yang jelasnya dia ingin menyampaikan sesuatu yang tadinya menjadi konsumsi pribadi di kepalanya dan di imajinasinya, kemudian bisa tersampaikan kepada orang lain ya dijembataninya lewat cerita. Tetapi apa konteksnya, yaitu ada pesan-pesan tertentu. Misalnya yang tadi ada teman-teman mau bercerita tentang konflik dalam keluarga. Ada mungkin pesan terselubungnya adalah bahwa ya kita banyak lahir dari situasi yang tidak ideal. Tetapi apakah kemudian si tokoh ini hancur hanya karena dia berangkat dari situasi yang tidak ideal? Tidak, karena tokoh saya kemudian menjadi hero for dirinya sendiri. Atau itu adalah salah satu pasti akan ada pesan gitu loh. Seremeh apapun ya remeh itu pun adalah sebuah pesan. Kurang lebih seperti itu untuk unsur intrinsiknya. Nah, ada lagi yang namanya yang tidak saya catatkan di sini, yang namanya unsur ekstrinsik, unsur dari luar, yaitu budaya misalnya, sisi spiritualitas kita. Itu juga sangat mempengaruhi tulisan kita akan mengarah menjadi tulisan yang seperti apa. Orang yang terlahir di tepi laut tentu saja punya cerita yang sedikit berbeda dengan orang yang tinggal di pegunungan atau orang yang tinggal di negara dengan negara yang bersalju. Itu pasti ada hal-hal yang berbeda. Nggak usah tentang cuaca, budaya dan lain sebagainya. Kita satu keluarga aja, lahir dari rahim ibu yang sama, dari ayah yang sama pun tentu saja punya unsur ekstrinsik yang berbeda dalam mengemas sebuah cerita. Sudut pandang menjadi kakak dan sudut pandang menjadi adik pun juga itu bisa sangat mempengaruhi. Itu contoh terdekatnya ya teman-teman. Jadi unsur-unsur ekstrinsik seperti kebudayaan, kemudian sisi spiritual, bahkan sosial, ekonomi, itu pun juga bisa sangat mempengaruhi gaya maupun pesan maupun pemilihan latar dan penokohan. Itu sangat juga dipengaruhi oleh hal-hal ekstrinsik tadi. Ketika kita tumbuh dan besar dalam situasi sosial yang katakanlah keras, itu bisa kemudian membuat kita juga dalam menulis itu bisa sangat mempengaruhi. Dan mempengaruhi itu bukan kemudian kita mempresent itu dalam tulisan, tetapi bisa saja kita menjadi antitesa dari tulisan kita karena kita menghayalkan sebuah situasi paradoks dari situasi yang kita hadapi. Itu bisa saja seperti itu. Intinya bahwasanya dalam membangun sebuah cerita pendek kita sangat dipengaruhi oleh banyak hal, tidak hanya unsur-unsur yang dibutuhkan dalam bangunan cerita pendek tadi, yaitu tema, tokoh, latar, alur cerita, sudut pandang, gaya bahasa, dan pesan. Ternyata kita juga dipengaruhi oleh hal-hal di luar lingkaran itu, yaitu tadi bahkan cuaca yang hujan terus pun bisa sangat membuat kita melankolis misalnya, atau apapun lah ya, seperti itu. Itu adalah unsur-unsur yang membangun sebuah cerpen. Selanjutnya, nah ini semua memang bermula dari ide. Saya sangat percaya bahwasanya apapun hal besar yang terjadi di sekitar kita itu adalah bermula dari ide. Sebab apa? Pertama ya, ide itu tidak terbatas. Siapa yang bisa membatasi ide kita gitu?
Kita boleh nih duduk di sini, tapi melayang kemana-mana kan, siapa yang bisa membatasi? Tiba-tiba, saya ingin membangun sebuah kota di planet Mars misalnya, why not? It's an idea gitu kan. Itu yang saya sebutkan bahwa itu tidak terbatas. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk menjadi kreatif dalam menulis cerpen adalah mengidentifikasi ide-ide kita. Berapa banyak dari kita yang tertidur di malam hari, terbangun di pagi hari dengan sebuah ide brilian, tetapi kita tidak mengidentifikasinya lebih lanjut. Saya pun juga salah satu yang sedang terjangkit oleh hal itu ya. Saya bangun, kemudian tadi saya bermimpi sangat baik untuk kemudian saya terjemahkan menjadi sebuah cerita, tetapi kemudian dia memuai begitu saja, mungkin karena saya udah terlanjur pegang gadget misalnya, dan bukan bikin notes. Itu beberapa kali yang kemudian ide itu karena tidak berhasil saya identifikasi, kemudian menguap dan menghilang. Bahkan saya pernah mendapat sebuah quotes bahwasanya tangkaplah ide, gitu kan? Tangkaplah ide yang hadir kepada hidupmu, karena belum tentu dia akan mengetuk kembali, gitu loh. Kadang seperti itu. Pernah nggak sih teman-teman berada dalam satu momentum ide yang luar biasa dan sangat bersemangat, sangat bergairah untuk lekas-lekas mencatatnya, tetapi karena satu dan lain hal kemudian terdistraksi dan tiba-tiba ide itu menghilang dan kita udah kayak tidak punya daya lagi untuk memanggil ide tersebut. Kita lupa begitu aja. Itu sering kan. Nah, itulah yang mungkin yang dimaksud oleh quotes yang saya pernah baca, bahwasanya ketika kita dihampiri, diketuk oleh ide, tolong selamatkan ide tersebut, katanya gitu. Itu juga menjadi PR buat saya sih. Selanjutnya adalah eksekusi ide dan konsep abstrak menjadi konkret. Nah, ini terkait juga sama poin yang sebelumnya, bagaimana kita mengidentifikasi ide, yaitu mengeksekusinya. Itu sih kalau bicara soal ide itu kita pasti punya banyak, kita bermiliar-miliar ide yang senantiasa bersilang sengkarut, bahkan bermungkin demikian lama untuk ditemukan oleh kita, tetapi kemudian kita abai dan tidak mengeksekusi ide tersebut, lantas kita ditinggalkan begitu saja oleh ide, dan ide itu ditangkap oleh orang lain, dan hari ini orang lain itu pun kemudian menghasilkan karya dan kita memble gitu kan. Kitanya, oh my god, saya juga punya ide yang sama sebetulnya, tetapi entah kenapa gitu kan, kita pun dispread gara-gara itu. Ya itu tadi ya teman-teman. Saya tipe ini boleh didebat karena ini sangat subjektif. Saya pesimis dengan orang-orang yang berkata saya mau keluar, mau mencari ide misalnya. Enggak, itu sih kamu mau jalan-jalan aja karena boring. Karena menurut saya yang tadi saya sampaikan bahwasanya ide pun duduk di sebelah kita. Ya, dia tinggal dikenali gitu loh. Ketika kita mau menceritakan kekosongan, kita enggak loh Desi, di sebelah kanan saya kosong, kiri saya kosong, hello gitu kan. Ya kamu tulis tentang kekosongan itu kan sebuah ide gitu. Angin yang berhembus di sebelah kanan ataupun kiri tadi itu pun adalah sebuah ide. Bagaimana misalnya kamu mau menceritakan tentang alter ego yang duduk di sebelah kamu, yaitu kamu dalam bentuk yang lain, yang selalu kamu hidupkan di dalam imajinasi dan hayalan-hayalan yang ya siapa yang bisa menahan itu gitu loh. Kita selalu menciptakan karakter-karakter tersendiri dari diri kita. Nah, kenapa tidak hal tersebut kita eksekusi menjadi sebuah ide yang kemudian berlanjut, ide itu hidup menjadi tokoh hidup menjadi karakter tokoh untuk karakter hidup untuk memberangkatkan gagasan tadi, cerita, lantas kemudian menjelma menjadi sebuah pesan dalam kata terakhir ketika orang selesai membaca cerita pendek kita. Jadi gitu ya teman-teman, semua bermula dari ide. Nah, ini dia, ada yang namanya kepingan ide. Ide itu selain dari hal-hal yang tadi saya bilang bahwa ide memang absurd ada di mana-mana, tinggal bagaimana kita melatih diri untuk mengkonkretkan itu. Ada yang namanya kepingan ide yang berasal dari identitas. Nah, identitas sosial dan kebudayaan yang tidak bisa dilepaskan dari jati diri. Setiap orang punya jati diri, ID-nya. Nah, itu pun adalah sebuah ide. Enggak loh Desi, saya itu cuman biasa aja hidup dari keluarga urban,
saya punya orang tua, saya melakukan rutinitas hari demi hari, tidak ada yang menarik. Siapa bilang tidak menarik? Ketika kamu menceritakan hal-hal yang modern, hal-hal yang urban kepada teman-teman kita misalnya yang di pelosok fak-fak Nabire, itu tentu menjadi sesuatu yang luar biasa, extraordinary. Begitupun juga kisah-kisah teman-teman kita yang mencari ulat sagu, yang menceritakan bagaimana susahnya mereka harus membabat hutan dan lain sebagainya, itu menjadi satu hal yang luar biasa bagi orang lain kan yang membacanya. Yaitu tadi karena memang kita punya identitas yang berbeda-beda kan. Kita punya identitas yang tidak sama, sekalipun kita adalah bersaudara, kembar sekalipun, pasti kita memiliki identitas yang berbeda. Selanjutnya adalah tabungan peristiwa. Hari ini seberapa kaya kalian dengan peristiwa-peristiwa yang kemudian bermetamorfosis menjadi nostalgia belaka misalnya. Itu adalah tabungan yang bisa kalian belanjakan loh. Dengan cara apa? Dengan cara menuliskannya. Banyak penulis-penulis hebat yang kemudian berangkat dari peristiwa-peristiwa yang mereka alami di masa lampau, yang kemudian terakumulasi dengan pemahaman dia hari ini, yang kemudian dia terjemahkan menjadi sebuah cerita. Saya yakin semua teman-teman di kelas kepenulisan cerpen ini punya tabungan yang sudah membubung ya, sudah banyak banget, bahkan udah berdesak-desakan tuh si tabungan peristiwanya untuk ayo dong keluarin dong, aku pengen dituliskan nih gitu. Ayo dong share dong ke teman-teman. Udah mungkin kalau dia bisa ngomong kayak gitu ya, tabungan peristiwa itu udah ngomong udah mengajak kalian, ayo kita nulis gitu. Nah, yang selanjutnya adalah imajinasi, yaitu daya pikir untuk membayangkan atau angan-angan ketika berhadapan dengan realitas. Ini tentu tidak perlu saya jabarkan, kita punya penerjemahan tentang imajinasi masing-masing ya. Contoh-contohnya pun nanti imajinasi saya teman-teman pasti punya imajinasi yang jauh lebih liar dan lebih wow ketimbang imajinasi saya. Selanjutnya adalah fantasi, yaitu dunia rekaan yang diciptakan sebagai gambaran yang tidak realistis. Nah, yang selanjutnya adalah realitas. Kita berhadapan dengan aneka realitas yang bervariasi, yang kaya dalam artian itu bisa menjadi bahan mentah kita menghasilkan sebuah cerita. Realitas yang ya saya mau menulis tentang, tadi saya baru saja sesederhana bahwa tadi baru saja saya mengikuti sebuah kelas, lantas padahal cuaca sedang mendung, lebih asik untuk tidur, ya itu tulis saja misalnya, itu hal-hal seperti itu karena realitasnya seperti itu. Oke, selanjutnya ini saya udah langsung menyeru nih, mengajak yuk menulis cerpen. Gimana sih caranya gitu kan, dari tadi Kak Desi ngoceh-ngoceh gimana sih secara teknis mengeksekusi itu semua. Nah, yang pertama adalah pilih titik narasi sudut pandang cerita pendek. Titik pertama sudut pandang akan mengacu pada karakter sentral sebagai aku, bukan dia, atau justru dia. Ya itu tadi udah di ini ya, sudah aku singgung di unsur-unsur intrinsik cerpen, tentang kita harus menjadi apa nih? Aku kah, menjadi dia kah, atau bukan dia, atau apa? Dengan pengembangan dan kekuatan dari sudut pandang akan menentukan jalan cerita. Ya, itu tadi. Kalau menjadi aku, konsekuensi logisnya adalah kita tidak akan mengenal semua karakter yang ada di cerita tersebut, karena semua hanya berdasarkan pola pandang si pencerita, si narator utama, yaitu si aku. Tapi kalau menjadi dia, otomatis semua karakter itu akan sangat terekspos berdasarkan pengetahuannya si serba tahu ini, si penulisnya. Yang kedua, buat tokoh utama. Nah, tokoh utama tidak harus manusia ya. Tokoh utama, saya pernah bikin cerita pendek, itu judulnya Anjing. Tokohnya itu adalah yang memang anjing. Atau sebuah cermin. Saya pernah menulis sebuah cerpen yang cukup kontemplatif, di mana si tokohnya adalah cermin yang memandang wajah
setiap orang, justru cermin tersebut yang memandang wajah setiap orang yang datang kepadanya gitu. Ya sesederhana itu saya menelurkan sebuah karya tulisan berdasarkan ide dan gagasan yang saya sebutkan tadi, bahwa dia ada di sekitar kita, dia berdampingan, si ide tadi dia berdampingan dan minta ditemukan. Ya itu tadi cermin. Ini kan teman-teman punya peliharaan kucing gitu, hidupkan aja kucingnya menjadi tokoh. Kalau bilang, aduh aku tidak bisa menuliskan cerita, aku tidak punya tokoh gitu kan, aku stres nih gitu, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Sendok pun bisa jadi tokoh loh, kayak gitu. Jadi buatlah tokoh utama yang menggerakkan cerpen teman-teman. Jadi si tokoh inilah yang akan berkembang menjadi karakter yang paling menyita perhatian pembaca. Ya karena memang cerpen dia tokohnya tidak banyak ya. Biasanya tokoh utama yang menceritakan whole cerita, atau ada nanti tokoh pembantunya. Intinya dia tidak akan ada banyak tokoh yang diceritakan, karena yang pertama ya secara komposisi kita juga dibatasi kan. Jadi harus tokohnya kalau kata terbatas barangkali terlalu intimidatif. Tokohnya memang kita pilih untuk menjadi corong cerita. Yang ketiga, buat masalah. Ya tentu saja ada masalah yang untuk diceritakan ya, atau masalah atau konflik atau sudut kerja bagi tokoh utama. Ya si tokoh utama ngapain nih diceritain nih, harus ada konflik yang atau ada masalah lah yang sedang dimanifestasikan oleh si tokoh yang sudah kita buat tadi di poin kedua. Dimana ya masalah atau konflik dari cerita pendek harus mengambil salah satu dari 5 bentuk dasar. Misalnya ya, ini konflik itu kan hadir karena sebuah relasi biasanya, yaitu orang versus orang versus dirinya, yang tadi aku bilang bisa saja kita bercerita dengan alter ego kita. Alter ego itu karakter lain dari diri kita yang kita ciptakan. Orang versus alam, misalnya kita mau bikin otokritik terhadap isu perubahan iklim atau gimana ya, kita mau menulis cerita tentang si tokoh ini sangat mencintai pepohonan, ya why not? Jadi situ bisa banyak hal gitu, tidak harus kan orang dengan orang. Kemudian orang dengan masyarakat, bagaimana si tokoh punya kegelisahan terhadap gerak dan peranata sosial yang ada misalnya, atau apapun. Maaf aku minum sebentar. Kemudian yang terakhir adalah si tokoh atau manusia versus Tuhan. Ini sangat spiritualis ya, atau nasibnya. Seperti itu. Nasib bukan berarti harus kita menceritakan hal yang darkness atau sadness ya. Ada juga orang mau menceritakan tentang bagaimana dia bersyukur gitu. Mau mengajak kepada pembaca untuk melihat bagaimana dia berhadapan dengan situasi yang barangkali setiap orang punya persepsi tentang pahit dan manisnya kehidupan, tetapi dia mau menitik beratkan bahwasanya enggak kok, saya tidak punya kaki misalnya, tapi saya bahagia dengan saya masih punya tangan misalnya, kayak gitu. Itu kan si tokoh sedang versus nasibnya gitu, atau nasib dia yang kemudian beruntung begitu. Apapun itu bisa saja menjadi olahan kita, bisa menjadi bahan kita untuk menjadi sebuah masalah yang dibahas oleh si tokoh. Selanjutnya adalah menetapkan karakter terpercaya dan pengaturan dengan deskripsi yang jelas dan dialog untuk menciptakan cerita di mana pembaca akan tertarik. Jadi penempatan karakter pun juga kita harus berstrategi terhadap itu ya. Penempatan karakter tidak hanya serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk ada tokoh apa yang nongol begitu, jangan. Tapi kita harus bisa menempatkan sebisa mungkin bahwa kehadiran tokoh, misalnya tokoh pembantu atau tokoh pembandingnya itu adalah atau dia akan terurai sampai kemudian akhir cerpen. Itu ada satu, jadi adegan ke adegan, saya membayangkannya adegan ya. Jadi antara part demi part dalam cerpen itu digerakkan oleh si karakter yang kita buat.
si karakter yang sudah kita ciptakan. Kalau dalam bahasa kekaryaannya adalah tokoh yang kita ciptakan. Kita meniupkan nyawa sekaligus karakter gitu dalam setiap tokoh yang kita ciptakan. Even yang tadi aku sebut tadi bahwa dia hanya sebuah cermin, tetapi cermin ya punya sisi yang tidak dimiliki manusia, yaitu merefleksikan secara utuh gitu kan. Jadi kita bikin aja tokoh-tokoh mau absurd mau apa, selama kita bisa menghidupkannya, memberikan karakter kepadanya, monggo silahkan. Selanjutnya adalah membangun ketegangan cerita. Nah ini penting. Sorry saya harus mengambil contohnya layangan putus karena saya yakin bahwa ketika itu saya jadiin contoh, maka teman-teman cukup familiar gitu. Misalnya adalah ketegangan cerita itu tidak akan menjadi sebuah cerita yang menyita perhatian teman-teman ketika di situ tidak ada ketegangan cerita, ya kan? Kalau flat aja nggak mungkin. Kalau tidak hadir tokoh ketiga, itu tidak akan menjadi sebuah cerita. Gitu. Jadi penting sekali kita membuat ketegangan cerita untuk yang menggerakkan emosi pembaca gitu. Seperti itu. Nah, kemudian 6, menyelesaikan ketegangan. Harus ada anti klimaksnya. Ada yang 7 adalah memperpanjang fase resolusi. Nah, ini sebetulnya teknik ini bisa saja switch gitu loh. Maksudnya kayak kita membukanya udah langsung dengan masalah, atau kita membukanya dengan sebuah resolusi, atau kita sudah membukanya dengan sebuah kesimpulan. Misalnya adalah kita membuka sebuah cerita, misalnya aku tidak suka dengan guru matematika. Itu kan bahasa efektif yang menyimpulkan sebenarnya cerita ini tentang guru matematika yang tidak disukai oleh si tokoh. Kita bisa saja membuka itu, kemudian nge-breakdown-nya dalam bentuk deskripsi cerita. Nanti menyusul atau narasi yang menggambarkan tentang kata pembuka kita bahwa aku tidak suka dengan guru matematika. Seperti itu ya. Jadi ini bisa memperpanjang serius jika kalian suka dengan merefleksikan tindakan dan cerita yang signifikan dengan karakter atau masyarakat. Seperti itu ya. Kita langsung ke contoh. Kembali kepada bagaimana kita menangkap ide dan mentransformasikan setiap titik ide yang kita miliki yang tidak ada batasannya tersebut menjadi sebuah klasifikasi gitu. Kita mengklasifikasikannya dalam beberapa sudut pandang. Mari menulis cerita tentang serba-serbi Ambon. Saya ngasih contohnya adalah kata Ambon ya. Betapa sesederhana kita menyebut Ambon saja itu sudah membangun labirin di kepala kita. Ada loh yang namanya pisang Ambon, ada loh yang namanya bika Ambon, ada loh kota bernama Ambon gitu. Nah, dari satu elemen saja, dari satu session saja, katakanlah kota Ambon, kita nge-breakdown lagi nih. Ada loh sejarahnya, fenomenanya, kebudayaannya, konfliknya, alamnya, bahkan ada yang namanya hikayat. Setiap daerah punya hikayat kan. Itu untuk kota Ambon saja. Ada loh cuacanya, nah misalnya apa segala macam, atau lagunya. Banyak hal yang bisa kita jadikan dia menjadi bahan mentah kita dalam mengolah cerita pendek. Selanjutnya ada yang namanya buah Ambon. Kita mau bahas tentang buahnya, petaninya, petani pisangnya, atau pedagangnya, atau dunia pisang. Dunia pisang ya kita bikin cerita yang non realis lah, misalnya ada dunia bernama dunia pisang yang kemudian kita menitipkan karakter-karakter tertentu kepada pisang-pisang tertentu misalnya. Itu kan bisa saja. Bagaimana kita mendelegasikan harapan, mendelegasikan keresahan kita terhadap tokoh-tokoh seabsurd misalnya buah pisang. Nggak apa-apa toh, ya memang nggak apa-apa. Nah selanjutnya ada yang namanya bika Ambon. Itu ya kue, kita bisa ngomongin tentang rasanya, bisa historinya, kenapa sih dinamakan bika Ambon padahal dia bukan dari Ambon. Ya kan, bika Ambon itu dari Sumatera dulu nggak salah ya.
Mungkin teman-teman ada yang lebih tahu. Kemudian ada sejarahnya, tadi sudah sejarahnya. Kemudian pertentangannya, bisa saja dong sebuah sajian atau apapun itu punya pertentangan. Dan yang selanjutnya bisa saja politik, dari sisi politik, atau kita mencoba untuk mengaransemen bahasa musik sih kalau aransemen, menyusun ulang, rekonstruksi sebuah sebuah isu itu, kita padukan dengan hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi seperti itu. Ini saya menawarkan satu contoh aja nih dari serba-serbi Ambon. Mungkin teman-teman serba-serbi Padang misalnya. Banyak hal yang bisa kita jadikan bahan, lagi-lagi saya sebutnya bahan mentah untuk kita olah. Lantas kemudian menjadi tema-tema tertentu. Jadi dalam sebuah cerpen pun ada yang namanya pengklasifikasian berdasarkan motivasi kita menulis. Ini sangat personal. Ada yang motivasi menulisnya untuk healing, misalnya saya menulis cerpen sebenarnya adalah untuk healing, motivasinya untuk personal, untuk diri saya sendiri atau teman-teman sekitar, atau sekedar kita ingin menyampaikan sesuatu kepada orang-orang tertentu. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang selanjutnya adalah motivasi komersil, di mana kita misalnya mau mengikuti sebuah sayembara atau kita mau mempublishnya, kemudian melemparkan karya kita kepada dunia industri. Jadi berdasarkan motivasi-motivasi itu tentu saja cerita kita juga menjadi berbeda ya. Ketika kita mau menuliskannya secara personal tadi, entah untuk healing dan lain sebagainya, mungkin yang akan banyak kita sampaikan adalah hal-hal yang sifatnya sangat personal. Nah, tapi kalau kita mau bicara soal dunia komersil terhadap industri kreatif menulis, tentu saja kita tidak boleh menutup mata dengan yang namanya selera pasar misalnya. Pasar sekarang kemana ya? Apakah ngomongin tentang cerpen-cerpen yang eksperimental atau ngomongin tentang cerpen-cerpen yang ngangkat isu-isu lokal, atau kemana arahnya? Memang akan ada yang namanya politisasi selera pasar ya, kalau kita mau mengikuti sisi komersilnya. Tapi kalau yang tadi untuk personal ya, itu kita cukup merdeka untuk menuliskannya. Nah, ini contoh-contoh tentang bagaimana kita menangkap sebuah ide atau gagasan, yaitu salah satu yang bisa saya contohkan adalah serba-serbi Ambon. Teman-teman mungkin juga bisa langsung membayangkan ada serba-serbi lainnya loh, Desi. Saya juga bisa nulis misalnya tentang sebuah bangku. Even itu bangku, kita bisa langsung terlempar kepada satu situasi di mana ada bangku yang sangat diperebutkan oleh banyak orang. Bangku tersebut sih bangku yang tidak ajaib, tetapi entah kenapa ada orang sampai bisa sisi kemanusiaannya hilang dan sebagainya. Kan itu satir ya. Ketika kita berangkat, idenya adalah dari sebuah kursi atau bangku atau tempat duduk yang kemudian sebenarnya sebuah satir dari kedudukan atau jabatan. Itu kurang lebih contohnya. Nah, selanjutnya adalah apa yang diperlukan saat menulis cerita pendek. Nah, ini ramuannya apa aja. Pertama, yaitu paragraf pertama harus mengesankan. Kita harus punya daya gebrak, kita harus punya daya dobrak, kita harus sudah sangat merayu, mengganggu, mengusik pikiran pembaca itu dari paragraf pertama. Karena ketika kita mempresent di awal, kita mengetuk pandangan pembaca dengan sesuatu yang flat, tentu saja itu membuat pembaca jadi aduh, ini apa sih gitu. Jadi usahakan buatlah semenarik mungkin, yaitu dengan cara langsung masuk ke pokok persoalan. Ya seperti yang tadi saya contohkan, misalnya kita mau menulis tentang namaku Adi dan aku membenci guru matematikaku. Nah, dari situ aja kita kayak, kenapa ya gitu. Hari ini aku tidak sekolah. Menurutku sekolah adalah mesin pembunuh manusia misalnya. Ini pembaca langsung kayak, ini maksudnya apa ya gitu.
agak relate dikit ya gitu. Tapi apa ya, penasaran. Nah, kita harus bikin daya gebrak di awal gitu. Kita mengetuk perhatian pembaca itu dari awal sehingga mereka nanti betah untuk kemudian hanyut dalam cerita kita. Kemudian menggali suasana, buat latar yang kreatif dan mendetail. Libatkan indera dan perasaan saat menggambarkan suasana latar untuk menyentuh pembaca. Banyak orang bercerita tentang Jakarta atau banyak orang bercerita tentang Surabaya. Tapi apa gitu loh? Apa yang membuat kita kok merasa membacanya membuat kita berbeda gitu? Ternyata adalah bagaimana si penulis bisa mempresentasikan situasi, bahkan barangkali suhu. Dia mungkin menyatakan bahwa saya sudah tiba di, contoh kalimatnya barangkali seperti ini, saya sudah tiba di sebuah kota yang membuat saya terlempar kepada nostalgia, di mana buaya dan ikan, Surabaya kalau nggak salah itu ya gambarnya, kurang lebih kayak gitu, gimana ada buaya dan ikan bersatu di tengah kota misalnya gitu. Tidak hanya nostalgia yang mentenagai saya tiba di kota ini, tetapi aroma kopi di sore hari dari sebuah sudut gang misalnya. Jadi kita melibatkan indera. Kita melibatkan indera untuk mengantarkan suasana sebuah kota sehingga dia terlihat jelas untuk dipahami oleh pembaca sebagai sebuah wahana dia untuk berhayal. Artinya ketika kita membaca buku, teman-teman bisa bisa merasakan sendiri ketika membaca buku, kemudian ada yang terbangun skemata ibaratnya. Kita kayak membangun sebuah scene demi scene berdasarkan kalimat-kalimat yang kita baca di sebuah buku. Jadi itu tadi, menggali suasana ya, kita melibatkan indera kita sebagai penulis untuk kemudian ditularkan ke dalam huruf-huruf yang kemudian terangkai menjadi kata-kata tertentu. Kemudian gunakan kalimat yang efektif. Nah ini, kalimat efektif difungsikan langsung tertuju kepada pembaca. Memang kita kita menulis untuk dibaca gitu loh. Jangan muter-muter gitu. Jadi orang kayak pusing kalau gimana ya, saya agak susah untuk memberi contohnya. Kurang lebih misalnya tadi lah kita berangkat ke Surabaya ya, berangkat yuk kita ke Surabaya nih. Tadi saya sudah menggambarkan di awal tentang nostalgia, sejarah, bagaimana ada tugu di tengah kota Surabaya, kopi, aroma kopi, dan hiruk pikuk pedagang, dan apalah yang bisa kita himpun ke dalam cerita pendek yang menjadi pembuka cerita pendek kita. Kemudian, tetapi kalau kita menggunakan kalimat yang tidak efektif, jatuhnya jadi ganggu. Misalnya ini agak susah untuk saya untuk mencontohkan kalimat yang tidak efektif. Kita sudah tiba di Surabaya. Saya tidak merasakan apa-apa di Surabaya. Saya tiba-tiba merasa malu karena saya sudah, itu kan mengacaukan, jadi tidak efektif. Mendingan kita langsung kepada tujuan kita, mau menggambarkan kenapa sebagai opening cerita pendek kita mau menceritakan suasana Surabaya secara efektif agar pembaca dapat tahu nih, kita udah sampai nih di Surabaya nih, kayak gitu. Saya udah sampai di Surabaya dengan alasan-alasan tertentu, dengan perasaan-perasaan tertentu, seperti ini nih rasanya. Bahkan kita mau menularkan aroma kopi yang kita bisa hirup dari Surabaya kepada pembaca misalnya, atau aroma teh, atau aroma, nah ini kita sudah dewasa semuanya ya, misalnya aroma dari ciuman terakhir yang pernah kita rasakan ketika di Surabaya misalnya, kayak gitu. Selanjutnya adalah menggerakkan tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita harus bergerak secara dinamis sehingga terasa. Nah ini kalau menggerakkan tokoh tadi sudah include ya kepada contoh-contoh yang saya sebutkan. Gimana karakter tokoh dan penokohan, apapun itu wataknya, itu harus menjadi motor penggerak dari cerita kita. Tuh. Jadi dia dinamis, yang kemudian berdialog, kemudian ada suasananya pun, suasana batin yang dia sampaikan lewat kalimat-kalimat dalam narasi kita juga bergerak begitu. Tidak hanya berkutat di satu part yang menceritakan katakanlah warna merah, dia tentu saja harus bergerak kepada misalnya tiba-tiba jadi pink. Ini analoginya ya teman-teman.
Nanti kita masuk kepada sesi diskusi dan teman-teman bisa menanyakan atau mencari relevansinya dari kiat-kiat yang saya sampaikan ini dengan pengalaman menulis atau keinginan nantinya akan menulis seperti apa. Selanjutnya adalah fokus cerita. Di cerita pendek, fokus cerita harus berpusat pada satu persoalan pokok. Jadi ada yang mengatakan seperti ini. Saya pernah di sebuah kelas, ada yang bahkan mengatakan bahwa cerpen itu adalah cuplikan. Cerpen itu adalah cuplikan yang kemudian dari cuplikan tersebutlah kita sudah mendapatkan gambaran utuh dari pesan yang ingin disampaikan oleh si penulis. Jadi memang dia singkat, padat, tetapi selesai begitu. Selesai untuk menjadi satu cuplikan, untuk menjadi satu part yang di situ memang sudah ada konflik, ada juga penyelesaiannya. Kemudian adalah beri gebrakan di akhir. Kadang ini yang lupa ya teman-teman. Ketika kita menuliskan cerita pendek, yang lupa kita kasih adalah gebrakan-gebrakan di akhir yang seperti tadi juga saya contohkan secara romansa ya, cerita-cerita romantis misalnya. Kalau kalau cerita-cerita yang let's say Romeo and Juliet lah, yang kemudian mereka terpisah oleh sebuah tragedi dan lain sebagainya. Nah, kita mau bercerita hal yang berbeda dari runutan cerita pada umumnya gitu. Kita mau bikin gebrakan, enggak dong. Menurut saya adalah tiba-tiba ternyata apalah begitu. Kita bisa sekreatif itu sih sebetulnya untuk kemudian memberi sentuhan akhir yang membuat pembaca tergetar. Oke, kita masuk kepada contoh bagaimana menyusun sebuah cerita. Nah, ini contoh saya. Yuk bandingkan kedua cerita di kotak ini. Kebetulan banget namanya juga Maria nih, Mbak Maria. Ya. Jadi ada dua cerita dengan intensi yang sama ya, teman-teman. Ini sebuah cerita yang sama persis sebetulnya, tetapi bagaimana dia ditampilkan menjadi dua gaya yang berbeda. Saya bacain. Maria 1 dan ada Maria 2. Maria 1. Namaku Maria. Aku perempuan yang lahir dan dibesarkan dengan cara yang tidak ideal. Kedua orang tuaku bekerja sebagai pegawai yang sibuk dan taat dengan segala aturan di tempatnya bekerja. Sudah 20 tahun lamanya, setiap hari mereka berangkat kerja dan pulang saat sore. Aku ingat masa-masa di mana aku lebih banyak menghabiskan waktu bersama pengasuh yang mengajarkan aku berdoa hingga lagu selamat ulang tahun. Pengasuhku memang orang yang ceria, dan ia selalu membangunkanku sambil berseru, "Ciluk, Mbak." Kan? Sorry, aku batuk dulu. Maria yang kedua. Ini kita bandingkan ya teman-teman. Dia dibuka dengan dia langsung dialog. "Ciluk, Mbak." Aku menangkap suara itu sambil berusaha membuka mata. "Selamat pagi," katanya. Maria, "Selamat pagi, Maria. Papa mama sudah berangkat kerja. Ayo kita bangun dan mulai berdoa, lalu bernyanyi. Happy birthday," ucapnya. Ucapnya ceria. Ia adalah pengasuhku. Aku ingin menjawab dan bernyanyi dengannya. Tapi kenapa tiba-tiba suaraku tertahan dan kulihat sekelilingku yang berbeda? Bagaimana bisa aku kembali menjadi diriku yang masih bayi? Bukankah hari ini seharusnya aku bangun untuk merayakan ulang tahunku yang ke-20? Cerita ini sama persis gitu kan, secara gagasan, secara ide. Tetapi menjadi dua cerita yang berbeda ketika kita juga kemudian mempresentnya dengan intensi yang berbeda. Ini cerita tentang seorang anak bernama Maria yang di cerita pertama adalah dia berkisah bagaimana dia seluk-beluk dia secara singkat, bahwasanya dia lahir dari keluarga yang ideal, orang tuanya sibuk, bahkan hingga usianya 20 tahun pun orang tuanya tidak pernah hadir untuk merayakan ulang tahunnya. Seperti itu, dan yang selalu hadir adalah pengasuhnya. Cerita yang kedua, Maria kedua pun juga sama, tetapi kita menghadirkan yang namanya gebrakan, bahwasanya dia ternyata adalah seorang bayi yang seorang dewasa berusia 20 tahun yang kemudian terperangkap kepada tubuh bayi, di mana dia flashback kepada inner child-nya sih sebetulnya, bahwasanya dia hanya banyak menghabiskan waktu bersama pengasuhnya. Ini yang kemudian menjadi teman-teman bisa kemudian mendapatkan gambaran betapa
gagasan cerita itu bisa sama, ya kan? Tetapi ketika kita mengeksekusinya menjadi entah dengan teknik-teknik tertentu atau kita mau coba bermain-main dan menjadikan cerita kita sebuah wahana eksplorasi dengan alur yang mundur. Nah, ini yang Maria kedua adalah alur mundur. Itu silahkan. Tentu saja ini menjadi cerita yang secara hasil akhirnya berbeda. Mana yang menarik? Tentu saja menarik yang Maria kedua, karena ada di situ gebrakan di akhir di mana dia ternyata adalah seorang bayi. Dia ingin bernyanyi nih Happy Birthday, tapi dia menjadi bayi yang baru lahir gitu, belum bisa berbicara untuk kemudian bisa ikut bernyanyi bersama pengasuhnya. Oke, selanjutnya adalah tantangan dalam menulis. Ini nih PR kita berjamaah nih tentang tantangan dalam menulis. Teman-teman selalu saja terhenti kepada ketika kita sudah punya ide dan gagasan, lantas membuat kalimat pembuka. Itu kan selalu seperti itu. Itu kayak banyak banget deh pertanyaan yang aku dapatin di kelas-kelas sejenis yang Kak Desi, saya tuh mau menulis tapi kok gimana ya kalimat pembukanya gitu. Saya sudah memberikan beberapa contoh dalam penjabaran di kesempatan ini tadi, bahwasanya kita bisa membukanya dengan banyak hal. Misalnya tadi ada kita buka dengan kata cilukba, langsung dialog, atau kita mau membukanya dengan kalimat saya membenci guru matematika misalnya, yang kemudian nanti menyusul dengan narasi-narasi yang membreakdown itu, atau apapun, asal ya kita sudah selesai lah dengan pada suatu hari saya itu kan kita sudah selesai ya dengan cerita-cerita seperti itu gitu. Kita bisa membukanya ya dengan bunyi pintu yang tertutup, bunyi brak pintu, atau kita mau menceritakan langsung tiba-tiba sebagai kalimat pembukanya adalah suasana hujan, atau kita membukanya dengan ya langsung kalimat apapun, itu bisa kita jadikan kalimat pembukanya. Selanjutnya adalah yang menjadi tantangan dalam menulis adalah alur dan konflik cerita yang berubah. Ini sering terjadi banget di dalam dunia kepenulisan, di mana dalam perjalanannya kita selaku penulis pun juga dikecoh oleh gagasan lain yang tiba-tiba muncul, yaitu alur dan konflik cerita yang berubah. Ini kira-kira gimana? Nah, ada dua solusi yang saya tawarkan di sini. Yang pertama adalah ketika kita menjadi penulis yang taat terhadap, kita bikin storyline, kita bikin poin-poin, kita bikin kerangkanya. Yang pertama adalah kita sudah membayangkan hulu ke hilirnya seperti apa, opening endingnya seperti apa. Kita sudah kayak bikin tuh rundownnya gitu kan, ibaratnya kalau dalam sebuah event. Dan kita menjadi penulis yang taat terhadap peta yang kita sudah buat sendiri. Atau solusi yang kedua yaitu ya udah, siapa yang bisa melarang saya untuk kemudian membelokkan alur dan konflik cerita? Lah saya yang nulis ibaratnya gitu. Tapi ya konsekuensinya adalah barangkali ketika kita tidak taat dengan storyline yang kita sudah buat, otomatis kita akan membuat kanal yang baru kan. Atau kita bikin aja dia belok, lantas kemudian kembali lagi kepada alur yang kita sudah buat di awal. Itu menurut saya semua hal bisa disiasati. Jangan sampai justru tantangan menjadi kendala, nah kendala menjadi alasan kita untuk berhenti menyelesaikan tulisan kita, itu jangan sampai gitu loh. Sayang banget. Nah, yang ketiga adalah kurangnya pendalaman atau riset. Nah, teman-teman, saya barangkali ada yang menduga-duga atau bahkan menuduh bahwasanya penulis cerita fiksi itu adalah cerita-cerita yang orang-orang yang kemudian menghasilkan sebuah kisah fiksi berarti orang-orang yang hanya mengandalkan hayalan. No. Penulis cerita fiksi adalah orang-orang yang bekerja secara intelektual. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya pendalaman, atau kemudian ada yang namanya kita mencoba untuk mengobservasi, kita meriset gitu. Pendalaman itu ya macam-macam, kita mencari referensi dari buku atau bacaan lainnya. Kita bisa juga mewawancara, atau bahkan kita melakukan riset pustaka. Saya dalam
buku, tapi kedepannya saya bukan cerpen, kedepannya saya novel. Itu saya riset banget, itu saya harus membaca banyak buku terkait tentang histori makanan Indonesia. Even itu gudeg gitu, gudeg tumpeng gitu. Jadi saya meriset, mencoba untuk, jadi kerja-kerja intelektual yang dilakukan oleh para penulis fiksi ini ya sama halnya seperti riset atau researcher yang di dunia penelitian lainnya gitu loh. Dia butuh data, dia butuh untuk kemudian logika bercerita dia itu tidak semrawut gitu. Karena kenapa ikan buntal itu tidak bisa dimakan? Kalau kita tidak merisetnya ya kita bisa saja celaka gitu kan dengan cerita kita sendiri. Ternyata memang ikan buntal sangat beracun misalnya. Dia mengandung dia punya kandungan racun yang sangat mematikan gitu. Itu karena apa? Karena kita meriset, kita melakukan pendalaman terhadap sebuah gagasan yang ingin kita tulis. Selanjutnya adalah, nah ini poin nomor 4, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Yuk kita selesaikan, karena tidak ada orang yang bisa menyelesaikannya selain kita. Ketika kita sudah mendeklar bahwa cerita ini akan saya tulis, cerita tentang even itu cerita tentang kehidupan kita gitu. Kalau kita berhenti, memangnya ada yang menyelesaikannya, ada yang mau? Enggak. Itu memang harus kita yang selesaikan. Jadi harus memotivasi terus untuk yuk kita selesaikan apa yang sudah kita mulai. Saya akan setiap hari. Nah, cara berlatihnya gimana sih? Untuk di poin yang keempat ini adalah ini bisa dicoba oleh teman-teman tipsnya. Setiap hari luangkan waktu benar-benar 10 menit untuk mengambil kertas dan menulis gitu kan. Nih kertas, entah mau kertas atau notes atau pakai laptop atau pakai apapun gitu ya. Yang jelasnya kita menginvestasikan 10 menit waktu kita panjang 24 jam itu, yaitu menulis apa saja. Itu bisa sangat melatih kita gitu, melatih kita sekaligus kita melihat progres tulisan kita sendiri dari hari demi hari. Challengingnya misalnya 7 hari, saya mau mencoba untuk 7 hari, atau kalau nggak usah 7 hari, 3 hari lah, untuk membiasakan habit menulis itu bisa secara kontinu kita lakukan, untuk kemudian melatih bagaimana kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai sebagai niat gitu. Dulu niat, kemudian dia berubah bentuk menjadi sebuah keinginan. Setelah itu kemudian dia berubah bentuk menjadi sebuah kerangka kerja. Dari kerangka kerja itu kita bikin lagi tuh sub-subnya apa ya? Oh, cerita di sini misalnya di paragraf 1 dan 2 dia belum bertemu nih dengan orang tua kandungnya, contohnya kayak gitu. Di paragraf ketiga dia bertemu dengan seseorang yang kemudian membuat dia mendapatkan informasi yang baru atau apapun lah ya. Jadi paragraf demi paragraf itu bisa kita secara kontinu kita buat, kita gali, kita menyelam ke dalam ide cerita kita sendiri, kemudian menerjemahkan kalimat-kalimatnya, huruf-hurufnya kemudian menjadi kalimat, dan itu menjadi satu gambaran terhadap situasi bercerita kita. Nah, selanjutnya adalah peta perjalanan cerpen. Jadi ini secara gambaran umumnya ya teman-teman, sebelum kita masuk pada sesi diskusi. Yang pertama adalah invitation atau invensi. Ini merupakan tahapan awal dalam sebuah penulisan. Invensi berarti mencipta, menemukan, menggali, berinovasi dan sebagainya. Ini tadi sudah saya sampaikan juga. Terkait sebuah tulisan yang harus digali yaitu tema. Berangkat dari tema ya semuanya. Nah, setelah tema didapat, kemudian kerucutkanlah tema tersebut menjadi sebuah topik tulisan, karena pada dasarnya tema itu masih bersifat luas. Jadi bagaimana kita tema lingkungan apa nih misalnya, kita kerucutkan lagi, saya mau bikin si tokoh ini menjadi aktivis sampah misalnya. Oke, dia menjadi aktivis sampah yang kemudian mengajak temannya untuk
pergi ke laut dan membersihkan sampah-sampah yang ada di laut. Kemudian mereka bertemu dengan binatang laut tertentu, katakanlah ikan yang terlilit oleh tali misalnya. Banyak hal yang bisa kemudian mengerucutkan tema kita terhadap gagasan yang tadi, misalnya lingkungan gitu. Temanya adalah lingkungan. Kita kerucutin lagi, oh ternyata tema saya udah dapat nih, temanya adalah bagaimana bumi ini terancam oleh sampah misalnya. Selanjutnya adalah yaitu drafting, yaitu menuliskannya. Jadi ada sebuah analogi yang itu setiap saat juga selalu menjadi daya gedor saya ketika saya saya tiba-tiba aja nggak bisa nulis, yaitu berlatih menulis atau menulis itu sendiri adalah sebuah keterampilan yang memang harus terus dilatih. Ibaratnya adalah pertanyaan, bagaimana sih caranya saya bisa mahir bawa sepeda gitu. Ya nggak mungkin secara teoritis aja, ya caranya adalah pertama-tama kamu mengenali ini setir, ini pedal, ini roda. Oke, setelah kita mengenali sepeda, lantas apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa menaiki sepeda tersebut? Yaitu dengan bersepeda kan. Sama halnya seperti menulis. Satu-satunya jalan untuk kita bisa menulis yaitu dengan menuliskannya. Mau siapapun, J.K. Rowling di awalnya pun juga pasti tulisannya tidak sebagus hari ini. Jadi nggak usah terintimidasi dengan tulisan saya nanti jadinya gimana ya, bagus apa enggak ya. Nggak usah dulu ke sana. Yang pertama yang kita lakukan adalah ya saya mau menulis dulu gitu. Jadi satu-satunya jalan solusi dari pertanyaan-pertanyaan saya, dari hati nurani saya terkait bagaimana cara menulis yang baik dan benar adalah ya kita mulailah dulu menulis. Kan? Tulis saja dulu apa yang ada dalam pikiran. Nah, pada tahap ini jangan pikirkan dulu kesesuaian kata, ejaan, tanda baca dan kebahasaan lainnya. Ya udah, maksudnya kayak ya udah, kita jangan dulu dibelenggu oleh tata-tata tertentu, tertib apa semacam. Yang penting adalah kita tulis aja dulu. Nah, dalam perkembangannya ketika proses itu sudah kita jalani, nanti kita akan pelan-pelan akan belajar kok. Kita akan berbenturan dengan sebuah situasi yang membuat kita mengambil hikmahnya untuk oh ternyata ejaan ini salah, oh tanda baca ini harusnya titik bukan koma, oh ini, oh itu tipe ternyata. Pokoknya harus terus melatihnya sambil berjalan. Kemudian revising itu adalah ketika kita sudah berproses menuliskan cerita, sebelum kemudian kita memperkenankan orang lain membacanya, ada baiknya kita membaca sendiri, kemudian merevisi apa yang tadi masih bisa kita perbaiki gitu. Karena kan di peta perjalanan cerpen ini kan sebetulnya adalah hasil akhirnya adalah bagaimana karya kita yang sudah kita tulis ini berhasil dipublish kan. Itu sih peta perjalanan cerpen yang pada umumnya, atau teman-teman ingin banget misalnya terdokumentasi dalam sebuah buku lantas kemudian terpublish. Nah, ketika karya kita terpublish, tentu saja kita ingin memberikan yang paling baik yang bisa kita persembahkan gitu. Nah, cara paling baik sebagai penulis untuk bisa dipersembahkan adalah sebelum dipublish adalah merevisi, self editing lah ibaratnya, memeriksa ulang. Nah, memeriksa ulangnya udah banyak kok sekarang aplikasi ejaan misalnya, untuk bisa kemudian sambil belajar tadi. Kemudian yang terakhir adalah publishing. Nah, publishing ya ketika ada sebuah publishing yang kemudian bersedia menerbitkannya, saya pikir juga mereka sudah punya regulasi atau mekanisme tersendiri untuk memilah tulisan kita layak apa enggak. Nah, seperti itu setelah melewati inventation, drafting atau writing, kemudian revising, nah selamat, karya kita pun akhirnya diterbitkan dan kemudian apa yang berangkat dari hati kita ketika kita menuliskannya sampai juga kepada hati pembaca. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Selamat menuliskan cerita pendekmu ya. Aduh, so asik banget gak sih? Selamat. Nah, terima kasih. Nah, itu kurang lebih dari saya penjabaran terkait bagaimana sih teman-teman bisa nantinya, saya berharap bisa menuliskan ceritanya, lantas bisa saya baca dan
kita bisa berdiskusi nanti dari karya teman-teman yang ada di kelas menulis cerpen ini. Monggo untuk teman-teman yang ingin mempertanyakan apa sih Kak Desi, saya ini A B C D gitu, monggo silakan. Ini aku stopnya set. Kolom komentar udah banyak tuh Mbak Desi. Untuk Ya ini aku pertanyaannya. mau Bacain. boleh. Ya, nama saya Adeliana. Saya akan menceritakan karya cerpen anak, judulnya Nabila dan Nugget Warna-Warni. Jadi sekolah kami berada di pusat kota, terletak di sudut yang sempit dan ramai. Sekolah kami tidak begitu luas, hanya memiliki 2 ruang dengan luas 32 meter. Terdapat ayunan dan nyukat sedikit di sudut halaman yang kecil. Ada banyak pohon hias ditanami di pot berwarna-warni. Halo, perkenalkan. Ada closing statement atau Yang ini teman baikku. ini kan Yang berambut panjang ikal itu Kimi. Nah, yang sedang bermain mobil-mobilan namanya Kenji. Dan itu temanku Nabila, dia paling senang membaca buku. Kenalkan guru kami Ibu Mila. Ibu Mila, guru yang sabar, pandai bercerita, dan baik hati. Tentu saja kami semua sayang padanya. Hari ini seperti biasanya kelas dimulai. Ibu guru mempersilakan kami menggambar bebas. Bu guru, apa boleh saya gambarkan paus? Tanya Kenji. Bu, aku mau gambar bunga, kata Nabila. Kalau aku mau gambar roket luar angkasa, seruku sambil tertawa. Lihat, aku gambar putri mahkota, sahut Kimi. Kalian bebas menggambar apa saja yang kamu mau, kata ibu guru sambil tersenyum ramah. Asik, sahut kami berbarengan. Kami pun menggambar dengan gembira, setelah itu diberi warna menggunakan krayon. Ya, roket luar angkasaku siap meluncur, kataku. Setelah tugas menggambar selesai, tiba saatnya istirahat makan bersama. Sebelum makan, tidak lupa mencuci tangan. Setiap hari kami selalu membawa bekal dengan menu yang berbeda. Tema bekal hari ini membawa makanan dari laut. Dan setiap sebulan sekali sekolah menyediakan makanan tambahan. Lihat bekal kami. Kenji membuka bekalnya tanpa ikan berwarna jingga. Wah, itu ikan salmon, sahutku. Masih banyak. Oke. Kak Ade, itu penuh dengan dialog ya, keren dan imajinatif sekali gitu. Itu, jadi memang tidak ada limitasi terkait gagasan kita untuk menghidupkan tokoh-tokoh yang kita ciptakan gitu, yang kita beri nyawa dalam cerita kita. Nah, cerita Kak Ade salah satu contohnya. Nah, cuman aku tadi ngasih notes terlalu banyak kata sahut ini, sahut itu. Nanti bisa di kalau nanti udah jadi tulisan dan nanti aku bisa baca, saya akan, kalau editor itu akan dengan sendirinya merevisi hal tersebut. Karena kalau yang kalimat pertama sudah pakai kata sahut, kalimat kedua bukan lagi sahut misalnya gitu. Kita mencari variannya. Makasih Kak Adeliana. Nah, teman-teman, ini gimana nih Mbak Erna, karena ini kalau mau diturutin kita sampai besok ya teman-teman. Iya, nggak selesai. Semangat banget semuanya. Iya, saya juga sebetulnya gini, di awal pikirnya kok 3 jam, panjang banget, ini ngoceh-ngoceh apa gitu kan, yang ada boring. Kita nggak sadar ternyata udah 3 jam. Waktunya kurang Kan Felisa. Nanti kita ketemu di kelas di kesempatan yang berbeda barangkali ya. yang harus dibuat kelas lanjutan deh kayaknya panitia. Nanti akan ditindaklanjuti. Oke ya, untuk yang lainnya nanti ditahan dulu aja cerita-ceritanya, karena nanti akan bisa berguna nih untuk di tantangan menulis yang nanti akan diumumkan di akhir acara. Jadi tahan dulu nih, nanti disenyapkan dulu, nanti dikirim ke panitia, pasti akan dibaca oleh Mbak Desi.
tenang aja. Oke, selanjutnya boleh Mbak Desi kalau mau. Oke, ini lagi-lagi kita terbatasi oleh durasi seperti sebagaimana cerpen kan, cerpen juga dibatasi oleh komposisi kata dan halaman. Ya, kita juga di kelas ini kalau mau diterusin tadi bisa bablas sampai malam atau karena banyak peserta yang pastinya juga ingin sharing ceritanya yang dia buat itu kayak gimana. Tapi ya itu tadi, insya Allah saya akan membacanya di tantangan menulis dan nanti mencoba untuk mengevaluasinya, lantas mengumumkan siapa peserta yang gimana sih Mbak Ena, akan ada hadiahnya kalau nggak salah penthouse harga 5M ya. Yuk, betul sekali. Tunggu aja nanti. Bayar pajaknya. Iya seperti itu. Di sisa waktu apa sih? Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti kelas ini. Saya sangat mengapresiasi antusiasme teman-teman dari awal sampai akhir, tidak beranjak. Di sini saya juga secara sepintas ya, saya tidak bisa memperhatikan satu persatu. Ada Ibu Indah P yang halo Ibu, salam kenal. Ada juga tadi Adek Bunga. Jadi dari lintas usia ya, saya sangat mengapresiasi teman-teman yang apa ya, ketika kita punya niat dan keinginan untuk menulis, saya kira itu aja sudah satu tahapan gitu. Tinggal bagaimana mengeksekusinya. Di kelas cerpen saya lagi-lagi teman-teman, apapun yang sudah saya sampaikan sebagai aturan main tentu saja bisa dikompromikan. Tidak ada yang baku menurut saya. Ketika kalian menulis lantas tidak sesuai dengan komposisi industri cerpen di dunia, misalnya dunia koran dan lain sebagainya, ya dia mungkin punya segmen yang lain, yaitu misalnya kalau itu pendek menjadi fiksi mini, kalau dia kepanjangan dia kemudian menjadi novel, kalau kepanjangan lagi dia menjadi novel. Ada banyak bentukan yang bisa kemudian membuat kita intinya tuh jangan nggak nulis, itu aja sih menurut saya. Jangan nggak nulis, terjemahkan apa yang kemudian menjadi kegelisahan kita untuk menjadi sebuah karya. Kalau saya tadi sudah membuat sebuah pengakuan dosa bahwasanya saya tipe penulis yang produktifnya ketika sedang pahit, ya menulis bisa menjadi salah satu wahana bersenang-senang saya, pemulihan saya, dan apalah kita menyebutnya. Nah mungkin teman-teman juga bisa mencobanya dari itu aja dulu, menulis apa yang paling dikenali, nggak usah dulu yang kejauhan, nulis apa yang dikenali, kemudian bersenang-senanglah dengan tulisannya. Itu aja dulu sebelum masuk kepada teknik-teknik yang ngejelimet. Karena ketika kita memang berniat untuk menulis dan belajar, kita akan mendapatkan satu keadaan yang memang membuat kita harus belajar gitu. Misalnya kita ditolak atau kita ada yang mengkritisi, tetapi satu catatan dari saya, tolong ini diingat baik-baik terkait apa sih kritik itu. Kritik itu adalah ketika teman-teman men-share karyanya kepada orang lain lantas kemudian mendapatkan kritik. Kritik itu ketika dia datang bersama solusi, itu aja. Tapi kalau dia hanya komen jelek banget ya tulisan kamu, itu cemooh namanya, dan kita hempaskan gitu. Tapi kalau dia datang bersama solusi, dia misalnya tulisan kamu menurut saya masih kurang di sini, sebaiknya mungkin begini, dan itu kita patut menerima itu sebagai vitamin yang kemudian membuat kita lebih baik lagi dalam memilih jalan menjadi penulis cerpen khususnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, terima kasih juga Mbak Moderator, Mbak Erna, terus semua teman-teman yang setia menemani dari awal hingga akhir.